Halo, assalamualaikum sob. Abang Sanji di sini. Kali ini admin akan membagikan sebuah cerita nyata dari tanah Madura. Kisah ini admin kumpulkan dari beberapa artikel media mainstream yang dapat dipercaya akan kebenarannya. Simak kisahnya dalam Kriminal dalam Cerita. Malam itu, pada hari Minggu, tanggal 1 Desember 2024, telah ditemukan sesosok jasad wanita yang hangus terbakar di Desa Banjar, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Jasad perempuan tersebut ditemukan di bekas tempat pemotongan kayu yang sudah tidak terpakai. Penemuan tersebut terjadi sekira pukul 8 malam, yang awalnya disangkakan adalah kebakaran. Tengah malamnya, jasad wanita malang tersebut dibawa ke RSUD Syam Rabu Bangkalan, tepatnya pada pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Identitas korban terungkap, yakni berinisial EJ, 22 tahun, seorang mahasiswi Universitas Trunojoyo Madura, atau biasa disebut dengan UTM. Korban merupakan warga Purworejo, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulung Agung, yang mengenyam pendidikan di Bangkalan, Madura. Diketahui, korban merupakan mahasiswi semester 5 Fakultas Pertanian UTM. Usut punya usut, pelaku adalah kekasih korban yang berinisial MM yang berhasil diringkus oleh pihak kepolisian sekitar pukul 9 malam. Lalu, bagaimana kronologi peristiwa tragis ini bisa terjadi? Peristiwa ini disampaikan oleh pihak kepolisian melalui konferensi pers. Berawal pada hari Sabtu 30 November 2024, sekira pukul 6 pagi, korban berencana bertemu dengan sang kekasih hati. Namun, karena tersangka masih melakukan kegiatan praktik pengalaman lapangan atau PPL, sehingga baru bisa bertemu pada hari Minggu, 1 Desember, pukul 1 malam. Kemudian, tersangka membagikan lokasi melalui pesan WA, alamat kos kepada korban, dan akhirnya korban bersama dengan tersangka bermalam di kamar kos yang beralamatkan di Singosastro. Lebih lanjut, pada hari Minggu sekira pukul 8 pagi, tersangka mengajak korban pindah kamar kos di daerah Kelurahan Bancaran. Setelah berpindah kamar kos, sekira pukul 10 pagi, tersangka sempat mengajak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar kos tersebut. Sungguh miris, mengingat mereka berdua belum ada ikatan pernikahan. Pada pukul 2 siang, korban berpamitan kepada tersangka untuk pergi bekerja menjaga warung kopi di Jalan Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Melajah, dan pulang pada pukul 5 sore. Setelah pulang kerja, korban kembali menemui tersangka di kamar kos. Dan selanjutnya keduanya tengah melakukan perjalanan menuju Desa Lantek Barat untuk ke terapi pijat. Kemudian pada saat perjalanan, tersangka dan korban berdebat panjang, cekcok mulut karena permasalahan adanya rencana tersangka untuk menggugurkan kandungan korban dengan cara dipijat. Pada saat cekcok mulut tersebut, korban sempat mengancam akan melaporkan ke pihak kepolisian jika tersangka tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan korban, dan korban akan mengancam akan melaporkan kepada senior di universitasnya. Hal itu membuat tersangka merasa emosi, dan pada saat melintasi jalan Desa Banjar Galis, tersangka langsung berhenti di tempat sepi di sekitar bekas somil atau pemotongan kayu tersebut. Kemudian, tersangka turun dari sepeda motor, langsung mengeluarkan senjata tajam sejenis calok dengan panjang sekira 50 cm yang sejak awal sudah dibawa oleh tersangka yang disimpan dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kiri. Kemudian tersangka membacokkan senjata tajam tersebut langsung ke arah leher sebelah kiri korban. Setelah itu korban berlari sehingga tersangka mengejar korban sambil membacokkan korban beberapa kali ke arah kepala korban hingga korban terjatuh ke tanah. Bukannya iba, tersangka yang notabene adalah kekasih korban malah dengan tega menggorok leher korban hingga korban regang nyawa. Tidak berhenti sampai di situ, setelah mengetahui korban tak bernyawa, tersangka kemudian menyeret korban ke dalam bekas bangunan pemotongan kayu tersebut dan meninggalkan korban untuk membeli bensin. Setelah kembali ke TKP, tersangka kemudian menyiramkan bensin dan membakar mayat korban dengan maksud untuk menghilangkan jejak, hingga korban mengalami luka bakar sekitar 80%.
Setelah itu tersangka pergi meninggalkan lokasi dengan membawa motor milik korban dan kemudian pulang ke rumah tersangka yang ada di Desa Lantek, Timur Galis. Pada akhirnya pelaku pun berhasil ditangkap. Pihak kepolisian hanya membutuhkan waktu 1,5 jam untuk mengungkap siapa dalang dari perbuatan keji ini. MMA atau tersangka lantas menjelaskan motif perbuatan kejinya kepada pihak kepolisian Bangkalan. Pelaku mengaku panik saat korban mulai mengancam akan melapor kejadian tersebut pada pihak yang berwajib jika tak mau bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dan tanpa berpikir panjang, pelaku secara spontan melakukan hal itu. Dari perkara tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa handphone, gagang senjata tajam terbuat dari kayu yang ditemukan di sekitar TKP, serta ceceran potongan rambut yang berada di sekitar TKP. 2 buah botol parfum yang ditemukan di sebelah kiri posisi mayat atau korban. 1 potong pakaian yang digunakan mayat atau korban, serta 1 unit sepeda motor Honda Scoopy. Atas perbuatannya, tersangka MMA dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Semoga korban tenang di sana dan keluarga yang ditinggal diberi ketabahan. Apa hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, Sob?